Kemudian pada Oke, dengarkan kuartal nih, guys. kedua atau semester 1 lah, 6 bulan ini ya, pendapatannya 3,4 triliun. 3,4 triliun. Pengeluaran untuk bayar gaji aja 7,4 triliun. Ini kan mengerikan. Bayar Jumlah gaji karyawannya juga 7,4 selama triliun satu ya, catat. kuartal itu meningkat dari 9.141 menjadi 9.630. Artinya dalam situasi yang menjelang pemulihan, mereka masih merekrut sekitar 500 lebih karyawan. 500 lebih itu sekitar 5% ya. Halo guys, kemarin saya melihat YouTube Pak Renald Kasali tentang GoTo gitu ya. Ini video linknya di atas ini ya. Terus terang saya cukup heran dengan data dan logika yang ditampilkan ya. Dikatakan bahwa di semester 1 2002 biaya tenaga pendapatannya 3,4 triliun itu benar, dan itu adalah akumulasi ya, tapi pendapatan yang ditampilkan di Q2 itu adalah akumulasi antara semester 2 itu adalah Q1 dan Q2. Jadi 3,4 itu akumulasi, dan juga dikatakan juga biaya karyawannya 7,4 triliun. Ini yang saya heran gitu ya. 7,4 triliun itu dari mana? Karena setahu saya laporan keuangan itu tidak pernah membreakdown biaya tenaga kerjanya. Yang ada adalah biaya pokok produksi dan juga biaya administrasi. Nah, ini mengacu pada yang mana gitu ya. Kalau kita lihat biaya pokok produksi itu isinya tidak cuma biaya tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja yang melakukannya, tapi juga ada biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, ada biaya listrik, ada biaya consumable, dan juga biaya utilitas lainnya gitu ya. Ada juga disebut bahwa karyawannya naik 500%, 500 orang atau sekitar 5%. Menurut saya itu ya memang menjadi warning, tapi itu masih wajar gitu ya. Turnover 5% itu kenapa? Karena memang ini perusahaan teknologi yang memiliki fasa-fasa pertumbuhan yang memungkinkan tenaga kerja yang tipe yang tertentu tidak diperlukan lagi dan digantikan pekerja tipe baru gitu. Oke, langsung kita lihat video berikutnya dulu. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat data dari GoTo semester 1. Jadi bulan Juni 2022 beban gajinya ternyata 3,5 triliun. Semester 1 3,5 triliun. Tadi bilang 3,4 triliun, sekarang 3,5 triliun gitu ya. Soal data ini mungkin sekarang salah ucap, oke lah, 7,4 triliun. Mengerikan kan? 7,4 triliun bebannya. Seperti yang saya bilang tadi, angkanya dari mana gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi naiknya 100% tuh satu kuartal saja ya, dan ini jauh lebih besar dari total pendapatan neto. Ini naik 100% poinnya. Bayar nanti saya gaji komentari aja sudah juga melebihi dari pendapatan. Jadi dari uang yang didapat dari melayani konsumen itu nilainya nggak seberapa dengan biaya untuk bayar gaji. Apakah mungkin gitu, karena secara logika naik 100% tuh hampir nggak mungkin gitu ya. Oke, saya jelaskan lebih lanjut supaya semoga saya bisa meluruskan gitu ya. Soal tadi biaya kenaikan biaya gaji 100%. Apakah mungkin? Itu menurut saya hal yang impossible, dan kalau kita lihat laporan keuangannya itu tidak terjadi seperti itu ya. Mungkin yang terjadi adalah kesalahan membaca gitu. Jadi dari Q2 semester 2 itu adalah angka untuk pendapatan dan biaya adalah akumulasi dari Q1 dan Q2. Jadi kalau kita mau menghitung Q2 itu harus dikurangi Q1-nya dulu gitu. Jadi itu mungkin dari situ ada kesalahan data. Silahkan kalau Pak Renald Kasali mau menjelaskan lebih lanjut.
Perlu saya disclaimer dulu juga bahwa video ini tidak untuk menyerang kehormatan Pak Renald Kasali secara pribadi, tapi meluruskan opini yang ada di ruang publik gitu ya. Dan buat follower Pak Renald Kasali jangan sakit hati. Tapi kalau mau sakit gigi juga nggak apa-apa. Oke. Jumlah karyawan terlalu banyak. Kalau kita melihat GoTo sebagai sebuah platform jual beli dan juga aplikasi di Play Store gitu atau Gojek gitu ya. Jumlah karyawan yang 9.000 itu mungkin memang sangat banyak sekali perusahaan teknologi kok seperti itu gitu ya. Tapi mari kita lihat bahwa GoTo itu adalah sebuah perusahaan tapi juga sebuah holding. Di dalamnya itu ada anak perusahaan. Kita lihat nih ya, ada secara holding besarnya ada GoTo Financial, ada Tokopedia, dan juga ada Gojek gitu ya. Di dalamnya itu masih ada juga perusahaan-perusahaan seperti konsultan manajemen, IT gitu. Gunanya apa? Memang untuk mendukung fase-fase perkembangan GoTo gitu. Karena perusahaan GoTo ini adalah perusahaan teknologi yang harus selalu berkembang. Jadi kebutuhannya pun berkembang. Ketika dia lagi melakukan size up dengan cara bakar uang, itu akan beda ketika dia mulai melakukan orientasi ke menjadi pusat distributor barang-barang di Indonesia, atau ketika dia menjadi platform iklan seperti Google ataupun Facebook gitu. Jadi yang ada GoTo, yang ada sekarang ini tidak akan berhenti 10 tahun lagi, bentuknya pasti akan berubah gitu. Karena kalau dia akan bertahan seperti bisnis ini, ya tentu saja tidak menguntungkan gitu lah. Itu sebabnya ada banyak anak-anak usaha yang seolah-olah sekarang ini membebani dan juga nggak jelas gitu ya. Kalau kita lihat di annual report-nya tahun 2001 bahwa jumlah manajernya itu nggak terlalu banyak sebetulnya. Dan perbandingan antara manajer dan staf itu hanya 1:3. Artinya apa? Dengan jumlah anak perusahaan yang begitu banyak, artinya ada beberapa manajer yang sebenarnya tidak memiliki staf dan itu sangat efisien. Menjadi pertanyaan berikutnya mungkin, manajer yang tidak memiliki staf itu ngapain aja? Jadi perlu dijelaskan bahwa di Tokopedia Gojek itu mereka tidak hanya berhubungan dengan pembeli, tapi juga penjual. Penjual itu salah satunya juga merupakan perusahaan-perusahaan besar yang perlu ditreatment secara bagus supaya kedepannya bisa menjadi ekosistem, bagian dari ekosistem Tokopedia Gojek yang menguntungkan gitu. Jadi seperti produk-produk seperti misalkan Samsung, DJI Drone, dan juga Unilever, Indofood, itu kan juga mereka menjadi tenan-tenan dalam tanda kurung di Tokopedia Gojek, dan juga ada pinjaman dan sebagainya. Itu semuanya perlu manajer gitu lah. Dan kalau kita lihat rasio manajer dengan staffnya yang seperti itu menunjukkan bahwa cukup efisien sebenarnya gitu. Karena beberapa perusahaan justru satu manajer bisa banyak orang. Itu pun staffnya dalam tanda kutip bahwa beberapa staff itu adalah customer service yang mungkin beberapa puluh customer service manajernya cuma satu gitu lah. Nah, dalam hal ini bahwa kenapa customer service perlu banyak? Tokopedia Gojek adalah perusahaan yang lagi bertumbuh, lagi menumbuhkan trust gitu. Bisa dibayangkan bahwa ketika pembeli atau penjual seperti Unilever melakukan komplain ke Tokopedia dan dijawab oleh mesin gitu ya, betapa kecewanya mereka. Jadi ini tidak bisa kenapa ini tidak bisa diganti, diefisiensikan lagi, karena memang perusahaan ini sedang membangun trust. Buktinya apa membangun trust? Karena mereka pun juga rela membakar uang demi menaikkan size ekosistemnya gitu. Jadi
akan sangat sia-sia mereka mempunyai ekosistem yang besar tapi tidak ada trust, tidak ada loyalty dari konsumen atau bahkan penjualnya gitu. Jadi yang sudah dilakukan itu kalau dilihat dari Tokopedia, Gojek hanya satu entitas, memang jumlah karyawannya terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat bahwa di dalamnya ada unit-unit, ada anak-anak perusahaan yang banyak tersebut, dan tentu saja itu sangat bisa dibilang efisien karena realitanya Tokopedia itu tidak memiliki cabang sampai di daerah-daerah. Jadi dilihat dari office-nya saja sebenarnya sudah efisien. Tapi kalau kita hanya berpaku pada jumlah, tidak melihat breakdown di dalamnya, mungkin akan salah paham seperti ini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata mereka juga mengambil lokasi di daerah strategis dan mempunyai karyawan yang seharusnya tidak sebanyak ini, harusnya menggunakan AI, robotik, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita bertanya, kenapa harus gajinya sebesar itu? Oke, di tempat strategis dan karyawannya terlalu banyak. Begini ya, Tokopedia, Gojek emang perusahaan online gitu ya. Tetapi dalam interaksinya, dalam distribusinya barang, dalam mereka berinteraksi dengan brand-brand besar seperti Unilever, Indofood, dan sebagainya yang menaruh barang mereka di Tokopedia, mereka perlu akses yang mudah gitu. Jadi mengapa mereka di tempat strategis? Karena mereka tidak cuma menjual barang, tapi juga menerima barang dari supplier, berkomunikasi, komunikasikan tentang strategi, tentang policy perusahaan, tentang masa depan perusahaan. Apabila tempatnya di tempat terpencil, kan kasihan juga tamunya dari misalkan Honda, Toyota yang mau kerjasama gitu, harus masuk ke kampung-kampung. Misalkan ekstrimnya seperti itu. Yang kedua adalah bahwa kenapa mereka di tempat strategis dan menjadi satu gitu ya. Begini ya, kalau beberapa saja, misalkan marketing saja yang ada di tempat strategis, sedangkan lainnya itu di tempat-tempat terpisah-pisah yang tidak terlalu elit gitu ya, yang tidak terlalu di pusat kota gitu ya. Padahal integrasi bisnis itu sangat penting yang pertama. Kedua, mereka juga memerlukan data center dan juga yang penting itu adalah bisnisnya itu bisa berjalan bersama-sama karena banyaknya anak usaha tadi itu. Jadi kalau misalkan beberapa anak perusahaan ditaruh di tempat-tempat lain itu justru tidak efisien. Justru sangat efisien kalau mereka itu di satu tempat. Memang kelihatannya dari harga sewanya mahal, tapi dari sisi komunikasi, dari sisi efisiensi perusahaan, juga dari sisi breakdown per orangnya bisa jadi lebih murah karena mereka menyewa lebih besar dan tentu saja harganya akan mendapat diskon spesial dari pemilik gedung ataupun fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa menghitung dari luarnya saja. Kita harus belajar membreakdown di dalamnya sehingga ketika kita mengkalkulasi, kita menghitung itu benar-benar fair gitu, tidak hanya sekedar mengkritik ya. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa Tokopedia, Gojek itu adalah pemiliknya adalah investor-investor besar ya. Kita tahu Tencent, Temasek, SoftBank, Google ada di sana. Apa ya mungkin perusahaan sebesar itu menaruh uang dan dia tutup mata dan dia membiarkan terjadi pemborosan yang luar biasa di perusahaannya. Ini sangat tidak mungkin dan secara manajemen pun juga perusahaan-perusahaan yang memiliki saham itu menaruh beberapa orang kepercayaannya untuk apa? Ya, dalam tanda kutip memata-matai dalam secara praktis itu adalah memastikan bahwa perusahaan berjalan seperti planningnya dan ketika kita berbicara juga tentang automation gitu ya. Kenapa
karyawannya bisa sampai sebanyak itu dan kenapa di zaman IT ini tidak memakai robotik atau artificial intelligence? Yang pertama adalah bahwa artificial intelligence itu harus dibangun berdasarkan kondisi realnya. Jadi istilahnya seperti ini. Perusahaan GoTo tentu tidak saja bisa membeli software yang harganya 1-2 juta, 2 juta untuk akuntansinya dan kemudian berharap itu semuanya akan berjalan dengan baik dan tanpa kendala walaupun size-nya besar. Nah, itu nggak mungkin juga. Yang kedua bahwa artificial intelligence itu selalu dibangun bertahap gitu, sesuai dengan fase perkembangan perusahaan tadi, seperti saya bilang. Jadi ada fase bertumbuh, ada fase efisiensi, dan itu memang membutuhkan pergantian jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis karyawan yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa satu karyawan itu akan bertahan di situ terus, tidak mengikuti perkembangan perusahaannya. Jadi memang perusahaan, apalagi perusahaan teknologi itu perkembangannya sangat cepat sekali dan turnover karyawan itu tidak bisa dihindari dan juga artificial intelligence itu ada tahap-tahapnya. Tentu saja untuk automation ini saya percaya bahwa GoTo itu dengan didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia itu sudah sangat mumpuni sekali. Jadi kalau kita mengkritik tentang artificial intelligence, GoTo itu kayaknya berlebihan sekali gitu. Jadi demikian pencerahan dari saya, semoga ini bisa membangun paradigma yang bagus dan tanpa menjelekkan orang lain, gitu. Tanpa mengkritik secara pribadi. Karena saya memang mengkritik, tapi secara idenya, secara opininya, bukan mengkritik secara pribadi. Tetapi walaupun begitu, kalau Anda ingin meluruskan saya atau mengkritik saya, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe.